Masker kain biasa tidak efektif untuk mencegah virus corona karena tidak mengandung antiseptik. Masker kain hanya berfungsi untuk menyaring debu dan tidak untuk menyaring virus. Berikut ini kami akan memandu tutorial membuat masker kain yang mengandung antiseptik secara praktis dan sederhana, bahkan tidak perlu dicap. Tapi sebelum itu guys, kita akan belajar cara membuat hand sanitizer dan juga cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan standar WHO. Check it out. Bahan-bahan dan peralatan yang kita perlukan untuk membuat hand sanitizer. Yang pertama, alkohol kadar 70% sebanyak 100 ml. Lalu baby oil, takaran, botol spray. Caranya adalah kita mencampurkan baby oil ini sebanyak 10 ml untuk setiap 100 ml alkohol berkadar 70%. Di sini saya mempersiapkan 2 botol alkohol, yang satunya yang 100 ml dan satunya yang 200 ml. Nah, baby oil yang dicampurkan tidak boleh melebihi 10 ml guys. Kenapa? Karena menurut standar WHO, hand sanitizer yang berdaya ampuh sebagai antiseptik, kadar alkoholnya mesti tidak boleh kurang 65%. Jadi kalau baby oilnya kebanyakan nanti takutnya kadar alkoholnya berkurang sehingga kurang efektif. Iya. Itu makanya kita perlu takaran yang ada tulisan, yang ada ukuran milinya. Tapi kalau di rumah kita tidak mempunyai takaran seperti ini guys, kita bisa memakai tutup botol mineral water atau tutup botol obat-obatan seperti gini. Jadi tutup botol seperti ini guys, ukurannya 5 ml. Jadi kalau kita memakai yang 100 ml, berarti kita butuh baby oil sebanyak 2 tutup ini untuk dicampurkan ke 100 ml. Jadi kita akan mencampurkannya guys. Kita butuh 2 tutup botol, 2 kali 5 ml, dapatnya 10 ml. Kemudian kita campurkan, selesai. Nah di sini yang 200 mg kita butuh 4 tutup botol ini guys. Satu, 2, 3, 4, ketik, dapat 20 ml. Lalu kita campur. Setelah tercampur, kita pindahkan ke botol spray supaya bisa gampang dibawa kemana-mana. Jadi ini dia guys, hand sanitizer yang sudah kita masukkan di botol spray yang bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya, cara pakainya adalah sama seperti cara mencuci tangan pakai sabun yang sesuai standar WHO. Semprotkan atau tuangkan hand sanitizer ke telapak tangan sebanyak kurang lebih 5 ml. Kemudian, langkah pertama gosok kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung dan sela-sela jari saling bergantian. Langkah ketiga, gosok telapak tangan dan sela-sela jari juga secara bergantian. Langkah keempat, gosok punggung jari-jari dan jari-jarinya saling mengikat, lakukan secara bergantian. Langkah kelima, gosok ibu jari dengan cara memutar, lakukan juga secara bergantian. Dan langkah keenam, gosok ujung jari-jari di telapak tangan secara memutar, lakukan secara bergantian. Jadi demikianlah 6 langkah cara mencuci atau membersihkan tangan menurut standar WHO. Nah sekarang tutorial cara membuat masker yang berantiseptik. Seperti saya katakan tadi guys, masker kain biasa itu tidak mampu untuk menyaring virus corona. Dia hanya berfungsi untuk menyaring debu saja. Masker yang seperti ini yang dijual aja guys. Ini masker yang mengandung antiseptik. Tetapi pemakaiannya hanya selama 4 jam saja.
Setelah 4 jam, masker ini mesti dibuang. Kenapa? Karena nggak ada lagi fungsinya. Setelah 4 jam, masker ini fungsinya hanya sekedar bisa menyaring debu, tetapi tidak bisa menyaring virus. Jadi kalau tujuan kita untuk mencegah, untuk menjaga diri dari virus corona, maka pemakaian masker ini hanya boleh selama 4 jam saja. Setelah 4 jam, kadar antiseptik yang ada di masker ini sudah tidak berfungsi lagi. Jadi sekali lagi, ketika kita pakai seharian, fungsinya hanya untuk menyaring debu, tidak untuk menyaring virus. Nah, berikut ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat masker yang mengandung antiseptik. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan ini yang pertama guys, ini yang tidak perlu merepotkan. Kita butuh kain panjang seperti ini atau juga mungkin sapu tangan. Dan yang kedua, kita butuh tisu basah. Ya, kita butuh tisu basah yang seperti ini yang fungsinya sebagai antiseptik. Jadi caranya sangat praktis. Kita ambil satu lembar tisu basah sebagai antiseptik, lalu kita letakkan di lipatan kain. Jadi di lipatan kain seperti ini guys. Jadi dia ada di seperti ini. Jadi tisu basahnya kita letakkan di sini, baru kita tutup. Kita tutup seperti ini. Kemudian kita ikatkan di hidung kita. Sangat gampang dan praktis. Masker yang praktis seperti ini guys, mungkin kita butuhkan ketika di hal-hal yang urgen. Sementara kita tidak punya masker, jadi lakukan aja hal yang seperti ini. Sangat praktis, tidak perlu harus ke tukang jahit. Tetapi yang perlu diperhatikan guys, kita harus menandai yang mana bagian dalam yang untuk hidung dan yang mana bagian luar, supaya jangan sampai bagian luar yang mungkin sudah terpapar virus kemudian kita pakai di bagian dalam, sehingga virus yang ada di bagian luar bisa terhirup kita guys. Dan yang perlu diingat lagi, jika masker ini saja ada batas pemakaiannya sekitar 4 jam, maka demikian juga dengan masker kain yang pakai tisu basah ini guys. Tisu basahnya itu setiap saat harus diganti ya, supaya kadar antiseptiknya tetap berfungsi. Ini yang benar-benar sangat praktis. Tetapi kalau mau sedikit agak repot guys, jadi kita juga bisa membuat masker yang seperti ini ya, yang seperti ini. Di sini sengaja saya bikin 2 warna supaya saya bisa membedakan yang mana bagian dalam dan mana bagian luar supaya jangan tertukar. Jahitnya seperti ini guys. Cara pakainya sama seperti tadi. Kita ambil selembar tisu basah, kita letakkan di sini. Kemudian kita tutup. Lalu kita pakaikan. Jadi seperti ini guys. Jadi masker ini fungsinya tidak hanya menyaring debu, tetapi dia juga menyaring virus. Artinya kalau ada virus yang terhirup, dia akan tersaring dengan tisu basah yang mengandung antiseptik ini, sehingga virusnya mati dan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi sekali lagi yang perlu diingat adalah itu tisu basahnya harus setiap saat diganti. Kalau kita beraktivitas agak lama di luar, maka kita perlu menyediakan beberapa masker seperti ini. Jadi alangkah lebih bagusnya setiap kita menukar tisu basahnya, maka kita memakai masker yang baru, masker yang sudah kotor ini, kemudian kita masukkan ke dalam kantongan plastik. Dan ingat jangan menyentuh bagian ini karena mungkin sudah mengandung virus. Kita masukkan ke dalam kantongan plastik untuk kemudian nanti direndam di deterjen supaya virus-virusnya mati, kemudian kita jemur untuk bisa dipakai kemudian. Tetapi kalau kita mempunyai hanya 1 buah masker seperti ini guys, jadi tetap diingat bahwa pada saat kita mengganti tisunya,
maka pastikan bahwa bagian dalamnya tidak tertukar. Karena mana tahu yang di sini sudah terpapar virus, jadi kalau terbalik, kita justru menghirup virus yang sudah kian ada di sini. Makanya dianjurkan supaya kita membuatnya dua warna, supaya jangan tertukar yang mana bagian luar dan yang mana bagian dalam. Dan sekali lagi guys, setiap kita mengganti tisu basahnya, maka tentu tangan kita sudah menyentuh bagian luar ini yang mungkin mengandung virus. Maka jangan lupa tetap membersihkan tangan dengan memakai hand sanitizer. Jadi demikian tutorialnya yang sangat praktis guys. Jadi sekali lagi, kalau hanya memakai masker kain saja itu tidak ada fungsinya untuk menyaring virus. Itu hanya mampu menyaring debu. Dan sebenarnya untuk mencegah corona itu yang paling baiknya adalah dengan menjaga imunitas tubuh. Dan untuk meningkatkan daya imun tubuh guys, kita dianjurkan untuk meminum vitamin C dan juga vitamin E, ada contohnya di sini, dan meminum madu paling tidak 1 sendok satu hari. Di apotek ada dijual berbagai macam jenis vitamin C maupun vitamin E guys. Biasanya sedikit agak mahal, tetapi kalau kita mau yang lebih murah, kita pilih yang generik aja guys. Di sini contohnya, ini kemarin saya beli di apotek. Isinya 50 mg, sementara kita membutuhkannya paling tidak 100 ml. Sebenarnya menurut standar 75 ke 90 mg untuk orang dewasa. Jadi saya rasa kita butuhnya setiap hari 2 biji guys. Dan ini cukup murah. Kalau mau pilih yang obat paten, ada berbagai merek, memang sedikit agak mahal. Jadi untuk menghemat, baiknya kita pakai yang obat generik saja, karena ini kan pakainya mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan guys, untuk meningkatkan daya imun tubuh. Dan vitamin E nya di sini saya tidak menunjukkan mereknya, memang sedikit agak mahal juga guys, tapi itu juga bisa kita dapatkan melalui buah-buahan dan sayuran-sayuran yang kita konsumsi. Jadi demikian saja tutorial kali ini guys. Semoga kita semua sehat dan terhindarkan dari virus corona yang saat ini sedang menghantui umat manusia di seluruh dunia. Thank you.